Halo guys, selamat bertemu kembali dengan Osodo Testamento. Dalam video kali ini kita akan melihat tentang penyelidikan kanonik dengan berkaca pada satu kasus berikut ini. Misalnya, Anastasia, seorang pemudi Katolik dari paroki Santo Matias Rosso akan menikah dengan Petrus, pemuda Katolik dari paroki Santa Tersia. Mereka akan menikah di paroki Santo Matias Rosso. Pertanyaannya adalah di manakah mereka harus mengadakan penyelidikan kanonik? Jawabannya adalah penyelidikan kanonik merupakan salah satu tahap dari persiapan perkawinan. Penyelidikan kanonik adalah sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh pastor paroki terhadap sebuah pasangan yang akan menikah. Tujuan dari penyelidikan kanonik adalah untuk mengetahui bahwa kedua mempelai akan menikah secara sah dan layak, terutama menyangkut pertama, halangan-halangan nikah. Maksudnya, apakah calon mempelai terkena halangan nikah atau tidak? Kedua, status liber dari masing-masing mempelai. Maksudnya, apakah calon mempelai dahulu pernah menikah secara sah atau belum? Ketiga, pemahaman mereka terhadap ajaran perkawinan Katolik. Maksudnya, apakah calon mempelai memiliki pemahaman tentang tujuan dari perkawinan Katolik atau pemahaman tentang ciri khas perkawinan Katolik yang tidak terceraikan? Keempat, berkaitan dengan kesepakatan nikah calon mempelai. Maksudnya, apakah mereka sungguh-sungguh ingin menikah dengan bebas atau tanpa paksaan dan tanpa kepura-puraan atau tidak? Kedua mempelai secara pribadi akan bertemu pastor paroki supaya mereka dapat secara bebas dan jujur menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pastor paroki. Ukuran lulus tidaknya kedua mempelai dalam penyelidikan kanonik tergantung pada pastor paroki. Apakah pastor paroki memiliki sebuah kepastian moral bahwa pasangan tersebut dapat menikah secara sah dan layak sesuai dengan hukum gereja Katolik atau tidak? Maka yang sangat penting dalam penyelidikan kanonik ini adalah sekali lagi kejujuran dari masing-masing calon untuk menjawab setiap pertanyaan dari pastor penyelidik. Penyelidikan kanonik ini sifatnya rahasia. Pastor paroki pasti juga akan menjaga kerahasiaan informasi dari masing-masing calon, maka diharapkan masing-masing calon dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pastor penyelidik secara jujur dan terbuka, khususnya yang berkaitan dengan ada tidaknya kehendak untuk menikah, ada tidaknya cinta dan kasih dari masing-masing mempelai, status dari setiap calon apakah sudah pernah menikah atau belum, atau yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dari masing-masing calon. Mengenai tempat penyelidikan kanonik dilakukan di paroki di mana kedua mempelai hendak menikah. Dalam contoh di atas, karena akan menikah di paroki Santo Matias Rosso, maka sebaiknya mereka mengurus administrasi perkawinan sekaligus mengadakan penyelidikan kanonik dengan pastor paroki Santo Matias Rosso. Pada prinsipnya, mengikuti penyelidikan kanonik adalah sebuah kewajiban bagi calon mempelai. Sebaiknya penyelidikan kanonik ini dilakukan minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan perkawinan. Setelah penyelidikan kanonik selesai, barulah rencana perkawinan itu diumumkan sebanyak 3 kali di gereja paroki. Oke guys, demikian dulu video kita kali ini. Tetap dukung channel Osodo Testamento ini dengan pencet like sebanyak-banyaknya, subscribe, komen juga share ke teman-teman kalian jika video ini bersifat informatif. Semoga video ini bisa menjadi semacam katekese ataupun kursus pranikah bagi muda-mudi Katolik. Tetap ikuti channel ini agar kalian bisa mendapatkan update terbaru tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.